Halo teman semua, semoga sehat selalu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi CI-Tech HRIS. Apa itu CI-Tech HRIS? CI-Tech HRIS itu adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Kompasian Teknologi. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang dapat membantu perusahaan, khususnya pada Departemen Human Resource-nya. Apa itu HRIS? HRIS itu Human Resource Information System, adalah sistem manajemen pemberdayaan sumber daya manusia. Pada HRIS terdapat beberapa layanan seperti KPI, e-learning, e-tailer, personalia, dan masih banyak lagi. Untuk layanan aplikasi CI-Tech HRIS ini, pengguna dapat mengakses melalui platform mobile, dan pengguna untuk admin itu menggunakan website. Selanjutnya akan fokus ke layanan e-learning. Apa e-learning itu sendiri? E-learning itu adalah konsep pelatihan yang dilakukan secara daring ya. Pelatihan umumnya bagian dari sistem kompetensi pada perusahaan. Pelatihan bertujuan untuk memastikan individu atau tim pada perusahaan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup mengenai tanggung jawab masing-masing. Lalu apa itu keuntungannya memakai konsep e-learning? Yang pertama, paperless, mengurangi penggunaan kertas. Lalu time and place flexibility, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan juga kapan saja selama ada koneksi internet tentunya. Lalu real time monitoring, di mana progres secara keseluruhan di dalam aplikasi ini real time ya, dapat langsung diakses seperti itu. Lalu apa keuntungan e-learning dari CI-Tech itu sendiri selain dari benefit yang konsep e-learning sebelumnya? Yang pertama, easy to use, karena desain dan tampilan alur itu sudah kami rancang sebaik mungkin untuk mudah dipahami. Lalu easy to implement, karena implementasi nanti akan dibantu oleh tim CI-Tech. Lalu technical support, sudah pasti bantu secara teknis. Lalu support by konsultan. CI-Tech ini bekerja sama dengan konsultan berpengalaman. Lalu strong learning system, jadi peraturan-peraturan yang ada di dalam aplikasi ini yang CI-Tech upayakan untuk pengguna itu memahami materi. Lalu yang keenam itu course by konsultan, jadi ada beberapa pelatihan-pelatihan yang sudah disusun oleh konsultan seperti itu. Lalu bagaimana cara mengimplementasi aplikasi CI-Tech ini ke perusahaan? Yang pertama sudah pasti company profile, di mana ada nama perusahaan, alamat, logo, kategori perusahaan, struktur organisasi yang utama ya. Mungkin nanti ada lanjutannya. Kan saya bahas mengenai struktur organisasi, kenapa sangat dibutuhkan. Untuk company profile ini dasar ya, tidak terlalu dalam mengenai company profile-nya. Lalu user account, ini nanti setiap pengguna atau karyawan yang ada dalam perusahaan itu nanti akan didaftarkan. Yang ketiga, setelah nanti akun para penggunanya sudah dapat, lalu admin perusahaannya bisa membuat course atau membuat pelatihan, jadi dapat membuat pelatihan langsung. Setelah keempat, sudah dapat bisa digunakan oleh seluruh karyawan di perusahaan seperti itu. Selanjutnya sini ada teori sedikit mengenai Fogg Behavior Model, di mana Fogg Behavior Model di sini menjelaskan bagaimana cara mendapatkan tingkat keterlibatan peserta atau individu untuk mencapai tujuan yang sama. Bisa dilihat di sini ada icon berbentuk bintangnya, targetnya, lalu ada core motivators, lalu ada behavior triggers,
Di bawah juga ada low motivation, low ability, ada high ability. Jadi ada 3 kunci yang menjelaskan dari model ini. Yang pertama, motivasi. Jadi alasan utama mengapa individu didorong untuk melakukan sesuatu itu adalah motivasi. Kesenangan, rasa sakit, harapan, ketakutan, penerimaan, dan penolakan. Yang kedua itu trigger, di mana dorongan dari internal atau eksternal kepada individu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah ability, di mana kemampuan individu untuk melakukan suatu tindakan. Faktor kinerja dapat mencakup waktu, uang, upaya fisik, siklus otak, dan sumber daya aplikasi. Bisa digarisbawahi dan ditebalkan di sini sumber daya dan aplikasi di faktor ability. Kenapa ditebalkan? Karena perlu diingat bahwa aplikasi CI-Tech ini akan sangat membantu perusahaan di ability, yaitu sumber daya dan aplikasi. Selebihnya kedua faktor lainnya yaitu motivasi dan trigger itu juga akan bergantung kepada internal perusahaan, seperti mungkin di sini di HR seperti itu membuat dorongan-dorongan untuk trigger pengguna untuk menyelesaikan target pembelajaran, seperti itu juga motivasi seperti itu. Lanjut ke demo, nanti saya akan demokan mengenai cara penggunaan aplikasi CI-Tech khususnya service e-learning. Bisa teman-teman lihat di sini ada login, adalah tampilan awal aplikasi CI-Tech Mobile. Di sini ada form yang berisikan kode perusahaan, username, dan password. Lalu ada tombol demo account. Tombol demo account ini berfungsi untuk login menggunakan akun demo yang sudah kami sediakan untuk melihat-lihat fitur-fitur dari aplikasi CI-Tech Mobile. Sekarang saya akan masuk menggunakan akun yang sudah disediakan di sini untuk mendemokan ini. Kita masuk. Di sini ada tampilan PIN. Bisa teman-teman lihat, kita akan diarahkan ke tampilan PIN. Fitur PIN ini berfungsi sebagai keamanan aplikasi tahap lanjutan, di mana PIN akan selalu diminta setiap kali pengguna masuk ke dalam aplikasi. Perbedaannya dengan login adalah jika login diminta saat pertama akan masuk menggunakan akun aplikasi, jika PIN akan diminta setiap kali masuk ke dalam aplikasi. Saya akan coba keluar lagi ya, keluar dari aplikasi ke home. Nah, lalu saya masuk lagi. Ini akan masuknya ke PIN lagi, tidak masuk lagi ke login seperti itu. Selanjutnya saya akan masukin PIN ini. Sini PIN-nya 2222. Setelah PIN berhasil, akan diarahkan ke tampilan utama dari aplikasi CI-Tech Mobile. Pada tampilan terdapat beberapa menu utama aplikasi CI-Tech Mobile. Yang pertama kita coba lihat ke menu profile. Ke menu profile, saya tekan tombol menu profile. Di sini pengguna dapat merubah dan menghapus foto profile pengguna. Kita coba. Nah, setelah diklik fotonya, ini bisa lihat foto, ganti foto. Kalau ganti foto bisa dari kamera, galeri, dan hapus foto seperti itu. Kembali. Selanjutnya ada menu pengumuman. Menu pengumuman ini berisi pengumuman mengenai aplikasi CI-Tech Mobile itu sendiri. Lalu ada 3 menu tambahan, yaitu ada bantuan, di sini bisa dilihat, ada pemberitahuan, juga ada pengaturan. Ini bisa dilihat, kita akan masuk ke bantuan. Pada bantuan, pengguna dapat melihat kontak tim CI-Tech Mobile. Di sini ada kontak, nomor telepon kantor, email, dan lain-lain. Lalu juga ada tentang aplikasi, ada kebijakan privasi, ketentuan pengguna, versi aplikasi, seperti itu. Juga ada cara penggunaan,
kembali lagi, lalu ada pemberitahuan. Di sini pengguna dapat melihat kumpulan notifikasi yang diterima oleh pengguna. Baik, lagi kita tutup lalu masuk ke pengaturan. Nah, di sini pengguna dapat mengatur bahasa aplikasi yang disediakan aplikasi CI-Tech Mobile ya, di mana bahasa internasional CI-Tech mengambil bahasa Inggris dan bahasa lokal yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pengaturan pengamanan di sini. Pengguna dapat merubah PIN dan password dari akun tersebut. Kita kembali lagi. Yang penting dari menu aplikasi CI-Tech Mobile yaitu di sini HR Management Service. Sini kita lihat menu-menunya yang sedikit, boleh saya ambil banyak, lihat lebih banyak. Nah, di sini. Inilah service-service yang disediakan oleh aplikasi CI-Tech Mobile yang dapat digunakan. CI-Tech Mobile membagi service menjadi 3 bagian, yaitu ada Human Resource Development (HRD), lalu juga ada Personalia, dan juga ada GA atau General Affairs ya. Kita tutup. Nah, di bawah menu HR Management Service terdapat menu service Anda di sini ya. Menu ini menampilkan service-service yang dapat pengguna pakai sesuai dengan status berlangganan perusahaan ya. Di sini untuk perusahaan akun ini yaitu Human Capital Source Indonesia berlangganan untuk service e-learning, key performance atau KPI, lalu di sini ada organisasi dan juga data pribadi. Nah, di demo kali ini saya akan menjelaskan salah satu service CI-Tech Mobile yaitu di e-learning. Kita akan masuk ke e-learning. Nah, kita sudah masuk pada tampilan awal dari service e-learning di CI-Tech Mobile ya. Di sini kita dapat melakukan pencarian pelatihan, di sini pencarian pelatihan. Lalu melihat 5 pelatihan teratas di sini. Itu pelatihan dengan rating ya, rating tertinggi. Lalu juga ada leaderboards. Juga pelatihan terbaru. Ini pelatihan yang paling baru dibuat gitu. Lalu menu pertama yang akan saya bahas adalah menu pencarian. Di sini pencariannya. Nah, pengguna dapat mencari pelatihan berdasarkan di sini ya, ada kategori pelatihan, yaitu di sini ada technical, ada general dan juga manajemen. Dan juga pencarian berdasarkan judul di sini ya, bisa diketik. Lalu saya coba di sini teknikal, kebetulan pelatihan di teknikal belum tersedia. Ini general, ada manajemen. Coba semua lalu ketikkan misalnya change. Di sini ada change management, ada autonomous dan lainnya seperti itu. Kita back lagi. Selanjutnya ada menu daftar anggota di sini ya. Untuk mengenai daftar anggota di sini tidak bisa saya di sini untuk akun Denis ini tidak memilih anggota ya. Jadi tidak ada anggota. Untuk menu ini nanti akan bisa pengguna itu dapat melihat progres membernya atau anggotanya atau bawahannya secara langsung. Mungkin ini nanti bisa dijelaskan di akhir. Akan saya coba login atau masuk menggunakan akun yang memiliki bawahan seperti itu. Lalu di sini saya akan coba ke leaderboard. Nah, pada menu ini akan memperlihatkan progres pelatihan pengguna ya, mulai dari pelatihan selesai, ada pelatihan sedang berjalan, lalu juga ada skill kompetensi, juga di sini ada total lulus tes. Lalu apa bedanya total lulus tes dengan pelatihan selesai? Kalau pelatihan selesai itu berarti pelatihan yang sudah
selesai belajar seperti itu ya. Jadi setiap pelajaran ini, setiap pelatihan ini akan diakhiri dengan tes. Nah, saya sudah menyelesaikan di sini akun Denisio dan ini sudah menyelesaikan 6 pelatihan, tetapi baru 4 yang lulus tes seperti itu. Lalu mengenai skill kompetensi, di sini skill kompetensi ada 14. Sini adalah pelatihan yang harus diselesaikan oleh tiap pengguna ya, dan jumlahnya dapat berbeda-beda tiap pengguna sesuai yang sudah diatur oleh admin perusahaan bersangkutan. Maksudnya, jadi admin dari perusahaan dapat mengatur pelatihan mana saja yang wajib diselesaikan oleh seluruh pengguna aplikasi di perusahaan, dalam halnya di sini karyawan begitu ya. Sistem CI-Tech Mobile ini memiliki 3 level hak akses pelatihan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan seperti yang sebelumnya saya singgung mengenai kenapa penting. Pertama itu di company profile itu harus ada struktur perusahaan, karena ini akan hak akses ini. Jadi 3, yang pertama itu ada hak akses level perusahaan, di mana pelatihan tertentu akan menjadi skill kompetensi di seluruh karyawan perusahaan seperti itu. Yang kedua ada hak akses level departemen, di mana pelatihan tertentu akan menjadi skill kompetensi di departemen yang dipilih. Yang ketiga hak akses level sub departemen, di mana pelatihan tertentu akan menjadi skill kompetensi di sub departemen yang dipilih. Saya ambil contoh misalnya nih, ada pelatihan mengenai peraturan perusahaan, itu admin akan masukkan di level perusahaan. Jadi seluruh karyawan itu harus menyelesaikan pelatihan mengenai aturan perusahaan seperti itu. Lalu misalnya ada pelatihan mengenai mesin produksi, pelatihan bagaimana cara menggunakan mesin produksi. Tentu saja pelatihan itu akan ditunjukkan hanya untuk departemen produksi. Nah, disinilah level departemen digunakan. Jadi satu departemen produksi itu akan harus menyelesaikan pelatihan mengenai mesin produksi. Lalu yang ketiga ada hak akses di sub departemen. Sub departemen berarti di bawah departemen tentu saja. Contohnya di sini misalnya departemen HR ya. HR itu yang umumnya itu ada personalia, dibagi lagi ada personalia, ada rekrutmen, ada GA seperti itu ya. Misalnya ada pelatihan bagaimana mencari calon karyawan yang baik dan benar seperti itu. Misalnya saya ambil contoh pelatihan berjudul seperti itu. Sudah pasti itu akan masuk ke subdepartemen rekrutmen seperti itu ya. Untuk di subdepartemen GA atau personel mungkin tidak harus mengetahui atau tidak harus menyelesaikan pelatihan tersebut seperti itu. Jadi saya ulangi, ada poinnya itu ada 3 level, yaitu level perusahaan, satu perusahaan harus menyelesaikan pelatihan. Lalu level departemen, jadi satu departemen itu harus menyelesaikan pelatihan. Lalu sub departemen, di mana satu departemen itu harus menyelesaikan pelatihannya. Lalu kita kembali lagi. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem pelatihan aplikasi CI-Tech Mobile di sini ya. Saya akan masuk ke pencarian, masuk ke change. Nah, sini. Change management. Bisa dilihat ada pelatihan berjudul change management. Nah, pelatihan change management ini memiliki beberapa modul, yaitu di sini ada 8 modulnya. Oke, contoh, jadi konsep pelatihan pada aplikasi CI-Tech Mobile ini yaitu setiap pelatihan memiliki lebih dari 1 modul, gitu ya. Lebih dari 1 modul. Tiap modul dapat berbeda jenis, yaitu berjenis PDF atau berjenis video, seperti itu ya. Saya ambil contoh di sini. Modul change management ini modul pertamanya itu berbentuk PDF, di mana ditandakan dengan ikon buku terbuka seperti ini ya.
Lalu sedangkan modul kedua kita coba maju. Nah, ini modul kedua ini berbentuk video di mana ditandakan dengan ikon panah ke kanan atau media play seperti itu. Sekarang saya akan coba membuka modul berbentuk PDF. Setiap modul berbentuk PDF, pengguna harus mendownload file terlebih dahulu. Perlu diketahui, file yang terdownload akan tersimpan di internal aplikasi di mana pengguna tidak dapat mengambil atau menyebarluaskan dokumen PDF yang asli. Seperti itu, sekarang saya akan download. Ini sedang proses mendownload. Setelah selesai dari proses mendownload ini, PDF akan langsung terlihat ya. Tunggu sebentar lagi. Nah, setelah selesai, ini karena hanya ada 3 modul pelatihan di sini berarti ditandakan sudah selesai. Lalu kita akan kembali. Nah, bisa dilihat di sini Anda belum mencapai waktu minimal untuk membaca PDF dengan jumlah halaman 3 selama 1 menit. Yakin akan meninggalkan materi ini. Pesan ini dimaksudkan itu untuk upaya si iTech Mobile memastikan pengguna mempelajari materi dengan benar. Tim melakukan penelitian bahwa rata-rata seorang dapat memahami materi baca itu tiap halaman minimal selama 20 detik begitu ya. Maka dengan contoh modul pertama pelatihan yaitu Change Management, ini yang memiliki total 3 halaman, seharusnya pengguna memahaminya selama kurang lebih 60 detik atau 1 menit ya sini ya. Karena 20 detik dikali 3 60 gitu ya. Perlu digarisbawahi bahwa sistem ini hanya sebagai pengingat ya, sebagai pengingat pengguna, bukan sebagai pengatur pengguna. Jadi keuntungannya admin perusahaan dapat melihat laporan waktu penyelesaian pengguna pada setiap modul berjenis PDF. Jadi pada akhirnya nanti di admin itu dapat menarik laporan bahwa modul pertama ini diselesaikan oleh pengguna A itu dengan waktu berapa menit, berapa detik, seperti itu. Kita keluar. Nah, lalu sini saya akan coba ke selanjutnya modul 2. Bisa teman-teman lihat di sini ikonnya ini berbentuk arah atau media play. Ini menandakan bahwa modul ini berbentuk video ya. Lalu saya coba play videonya. Sini ada pesan yang perlu diketahui bahwa sistem penyelesaian modul berbentuk video ini yaitu pengguna harus menekan tombol selesai pada akhir video yang bertujuan untuk memastikan pengguna menonton video itu sampai akhir. Jadi kalau pengguna belum menyampai akhir itu dia tidak bisa menyelesaikan modul ini gitu. Jadi harus sampai akhir. Kita klik tombol OK di sini. Nah, di sini saya coba pause dulu untuk supaya suara tidak mengganggu. Nah, bisa dilihat di sini video player pada aplikasi si iTech Mobile ini, pengguna tidak dapat mempercepat atau memperlambat video. Bertujuan untuk memastikan pengguna menonton video tiap detiknya sampai akhir. Jadi seperti halnya mungkin ibu bapak teman-teman pernah melihat video player di aplikasi lain itu biasanya ada bisa mempercepat atau memperlambat, atau di sini ada biasanya titik bulat itu untuk menggeser-geser. Di sini tidak ada, supaya itu upaya aplikasi ini untuk memastikan pengguna menonton video sampai akhir seperti itu. Lalu kita kembali lagi. Nah, selain itu antar pengguna di perusahaan juga dapat berdiskusi mengenai pelatihan yang bersangkutan. Ini di sini untuk pelatihan Sales Management, di sini ada beberapa pengguna yang sudah berdiskusi. Sini bisa dilihat. Kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem tes aplikasi ini ya di aplikasi iTech Mobile di service ini. Kita kembali, saya akan masuk ke pelatihan creative thinking. Nah, ini
Kenapa saya memilih creative thinking? Karena modulnya hanya satu ya, jadi saya bisa langsung ambil tes. Dan juga modul ini saya belum pernah lulus untuk di modul ini. Kebetulan modul ini sudah berwarna oranye, berarti menandakan modul ini sudah selesai, sudah saya baca, sudah saya pelajari. Sekarang saya ambil tes. Sini ada beberapa peraturan mengenai pengerjaan tes di aplikasi mobile CITech Mobile e-learning ini ya. Bisa dibaca mengenai waktu pengerjaan, waktu perhitungan, lalu dari setiap pertanyaan pilih satu jawaban benar. Keempat, hasil penilaian akan langsung terkumulasi di akhir. Kelima, jika Anda merasa kurang puas dapat bisa mengulang-ulang lagi tes sampai mendapat nilai terbaik. Lalu yang keenam, di sini peringatan, jika Anda sudah mengulang 3 kali tes dan tetap nilai Anda kurang dari nilai minimal, maka sistem akan mereset progres belajar Anda dari awal. Maksud dari aturan ke-6 ini nanti saya simulasikan. Lalu ini yang poin ke-7, Anda tidak diperkenankan keluar aplikasi saat tes berlangsung. Ini juga akan saya simulasikan. Sekarang saya akan tekan mulai. Bisa dilihat di sini waktu sudah berjalan ya. Lalu waktu perhitungan pekerjaan tes untuk creative thinking ini yaitu 15 menit, di mana waktu pengerjaan dapat berbeda-beda ya sesuai dengan pelatihannya. Perlu diketahui jumlah soal tes ini dapat diatur oleh admin perusahaan dan pemilihan soal tes akan diacak oleh sistem sesuai dengan bank soal yang disediakan pada pelatihan bersangkutan. Maka semakin banyak bank soal yang disediakan, semakin tinggi juga tingkat kesulitan tes karena akan kecil kemungkinan soal yang sama muncul saat pengguna mengulang tes. Saya coba jelaskan lagi lebih singkatnya. Di sini soal yang diteskan untuk pelatihan creative thinking ini ada 10 soal. Di mana di database itu admin itu memasukkan sekitar 20 sampai 30 soal. Nah, dari 30 soal yang ada, 30 soal untuk creative thinking ini yang ada di database kami, itu setiap kali pengguna mengulang tes, menekan mulai di sebelumnya itu, soal itu dari 30 soal itu akan diacak secara random, itu diambil 10 soal. Jadi untuk kemungkinan pengguna mendapatkan soal yang sama itu kemungkinan kecil karena ya 30 berbanding 10. Jika perusahaan menginginkan untuk tingkat kesulitan lebih tinggi lagi, bisa saja dibuat bank soalnya ada 100 soal tapi yang diteskannya 10. Bisa dibayangkan dari 100 soal akan diambil 10 soal, itu kemungkinan samanya itu sekitar 10% seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan mengenai aturan yang Anda tidak diperkenankan keluar dari aplikasi. Ini saya sudah waktu berjalan, berarti menandakan tes sudah dimulai. Saya coba keluar dari aplikasi, tekan tombol home di smartphone. Nah, seperti ini saya sudah di home smartphone-nya. Lalu saya masuk kembali. Nah, di sini muncul peringatan bahwa maaf, Anda tidak boleh meninggalkan aplikasi saat tes sedang berlangsung, yaitu peraturan nomor 7.7 tadi ya. Saya tekan OK. Nah, ini akan otomatis diarahkan kembali ke awal, dimana jika saya mengambil tes lagi, lalu saya memulai lagi, soalnya itu akan berbeda. Tadi sudah diacak lagi dari total di bank soal, dimunculkan seperti itu ya. Lalu untuk sekarang saya akan langsung tidak mengisikan tes ini, tidak mengisikan untuk mensimulasikan mengenai aturan reset progress tadi ya, di aturan nomor 6. Ini tidak saya isi, seharusnya nilai saya 0 ya. Nah, inilah hasil tes yang saya kerjakan ya. Sudah pasti nilainya 0 ya, karena saya tidak mengisi satupun jawaban tadi. Bisa dilihat di sini ada informasi mengenai jumlah jawaban yang benar.
0 dan jumlah jawaban yang salah ada 10 ya. Ada juga informasi mengenai nilai dan minimum nilai. Sini nilai saya, di sini 0. Nilai minimum pada pelatihan ini yaitu creative thinking 70 ya. Mengenai nilai minimum ini dapat disesuaikan pada setiap pelatihan. Sebagai contoh di sini untuk pelatihan creative thinking minimal nilainya yaitu 70. Lalu saya akan coba mengulang kembali tes banyak 3 kali ya, karena ini gagal yang pertama, tidak lulus, tidak memuaskan yang pertama, yaitu tidak lulus minimalnya itu yaitu harus 70. Jadi saya di sini nilainya 0. Sekarang coba saya 2 kali lagi, gagal untuk sampai ke 3 kali. Kembali ambil tes lagi, mulai. Saya terus melanjutkan sampai akhir. Nah, 0 lagi. Ini saya coba yang ini kedua kali, percobaan kedua kali. Saya ambil lagi tes. Di sini muncul peringatan bahwa maaf, Anda sudah melakukan 3 kali percobaan tes dan tetap kurang memuaskan. Maka kami akan mereset progres belajar Anda dari awal. Semoga berhasil pada percobaan berikutnya. Tetap semangat. Jadi, jika pengguna sudah mengulang tes sebanyak 3 kali dan gagal berturut-turut, maka sistem secara otomatis akan mereset progres belajar pengguna yang bersangkutan tersebut. Untuk membuktikannya, sekarang saya akan coba kembali ke halaman modulnya. Di sini progres kembali. Nah, bisa dilihat di sini dari yang sebelumnya titik besar ini, bundaran ini berwarna oranye yang menandakan bahwa modul sudah selesai. Sekarang berwarna hitam yang menandakan bahwa modul ini jadi belum selesai dan harus diselesaikan. Saya coba ambil tes. Nah, ada peringatan di sini bahwa Anda harus menyelesaikan modul ini terlebih dahulu, seperti itu ya. Lalu bisa teman-teman bayangkan jika modul di suatu pelatihan ada lebih dari 10 modul. Ini karena hanya satu, jadi saya kalau mau selesaikan tinggal ambil lagi lalu langsung bisa ambil tes. Kalau ada 10 berarti pengguna itu harus berturut-turut menyelesaikan lagi dari modul 1, lalu kedua, ketiga, keempat, kelima sampai akhir ke 10 baru bisa mengambil tes, seperti itu ya. Untuk mengenai tesnya sekian, lalu saya akan ke mengenai e-learning di sini yang daftar anggota sini ya. Saya akan coba menggunakan akun atasan dari akun ini, yaitu atasan dari akun Dennis Jordan. Coba masukkan. Kita masukkan pinnya. Bisa dilihat ini adalah akunnya akun Hengki Ong, yaitu atasan dari akun sebelumnya. Kita sekarang masuk ke e-learning, sedang loading. Atau kita langsung masuk ke daftar anggota. Nah, bisa dilihat di sini akun yang sebelumnya saya pakai yaitu akun Dennis Jordan itu terlihat di sini, yang menandakan bahwa akun yang sedang saya pakai ini adalah atasan dari akun sebelumnya. Di sini bisa teman-teman lihat ini adalah bawahan-bawahannya dari akun Hengki Ong ini. Dan untuk memonitoring anggotanya itu bisa sampai ke bawah ya teman-teman. Jadi saya ambil contoh untuk ini, bawahan yang bernama Yayan ini memiliki bawahan lagi. Kita coba klik. Nah, di sini. Jadi dari kalau secara struktur paling atas itu akun Hengki Ong, yang kedua itu akun Yayan, yang ketiga itu akun Ilyas ini. Jadi bisa terus sampai ke bawah sampai ke
dari struktur paling atas bisa ke struktur paling bawah. Maka dari itu pentingnya di awal tadi sudah disinggung mengenai pendaftaran company profile itu ada struktur organisasi seperti itu ya. Ini juga bisa dilihat secara langsung leaderboardnya. Nah, ini memonitoring langsung pelatihan selesai, berjalan dan lain-lain seperti itu ya. Mengenai aplikasi CI-Tech khususnya di service e-learning ini cukup sekian. Jika teman-teman ada yang tertarik atau ingin mendapatkan penawaran oleh tim CI-Tech Mobile, silahkan hubungi kontak yang sudah tersedia ya. Terima kasih.